Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah perjalanan Warijan. Dan untuk kali ini yang berjudul Mengelilingi Pulau Jawa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah banyak mengikuti petualangan sang guru yang juga sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri, akhirnya Warijan diminta melakukan petualangannya demi untuk membantu orang-orang yang mungkin memiliki permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal gaib, dan tentunya makhluk-makhluk gaib itu sendiri. Petualangan Warijan bukanlah sekedar perjalanan biasa, tapi merupakan laku spiritual untuk melengkapi topo pendem gulu yang sudah pernah dilakukannya. Sudiro, seorang sosok bijaksana yang selama ini membimbingnya dalam memahami dunia gaib dan segala misterinya, meminta Warijan mencari jati dirinya dengan mengelilingi Pulau Jawa. Sudiro yakin setiap ilmu yang diturunkan kepadanya telah diresapi dengan penuh ketekunan dan membuat Warijan menjadi sosok yang matang dalam menghadapi kehidupan yang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak kasat mata. Sehingga dia perlu belajar untuk menjadi bijaksana dengan setiap permasalahan yang ditemuinya. Warijan menyadari bahwa tugas ini bukanlah tugas yang ringan. Setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari sebuah perjalanan yang sakral. Ini bukan lagi sekedar petualangan fisik, tetapi juga spiritual. Dalam diamnya, Warijan mempersiapkan diri. Dia ingat betul topo pendem gulu yang pernah dijalaninya dulu, sebuah laku tapa yang mengharuskan dirinya terkubur hidup-hidup hingga hanya lehernya saja yang terlihat. Adalah ujian pertama dalam memurnikan jiwanya. Kini laku spiritual ini akan menjadi bagian dari rangkaian pengembaraannya, bukan sekedar untuk membuktikan kekuatannya, tetapi untuk menyempurnakan perjalanan batinnya. Hari-hari berlalu dengan persiapan yang matang. Warijan melengkapi dirinya dengan mantra aji yang telah diwariskan oleh sang guru. Dia juga mengasah kepekaannya terhadap dunia tidak kasat mata, semakin memahami bahasa alam dan isyarat-isyarat yang diberikan oleh makhluk-makhluk gaib yang selama ini menghuni dunia di luar pandangan manusia biasa. Mulailah perjalanan laku lampahmu ke arah timur, Le. Sepertinya di sana ada sebuah desa yang membutuhkan bantuan. Berpikirlah sebelum bertindak, karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan kekerasan. Carilah keluarga, teman dan sahabat di setiap tempat yang kau lalui. Selalu bersikap rendah hati dan jangan pernah merasa jumawa, ujar Sudiro memberikan wejangan sebelum Warijan memulai langkahnya. Warijan menatap Sudiro dengan mata yang penuh keyakinan. Dia tahu petualangan ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi ini adalah perjalanan jiwa. Perjalanan yang akan membentuknya menjadi seseorang yang lebih bijaksana dalam menggunakan semua kemampuan yang dia miliki. Warijan telah banyak belajar dari sang guru. Mendengar berbagai kisah tentang dunia gaib, tentang roh-roh yang tidak tenang, tentang energi yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata. Bahkan ikut langsung ke alam gaib ketika menghadapi pertempuran dengan sosok Pati Tirta Pawana serta para sekutunya. Dan kini saatnya dia melangkah sendiri, membawa semua ajaran dan nilai-nilai yang telah ditanamkan gurunya ke dalam laku kehidupannya. Srikanti yang juga sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri, ikut mempersiapkan semua yang dibutuhkan oleh Warijan. Ketika Warijan bersiap untuk memulai petualangan spiritualnya, Srikanti berperan penting dalam memastikan bahwa segala kebutuhan Warijan telah dipersiapkan dengan baik. Dengan teliti dia menyiapkan bekal-bekal yang diperlukan. Hatinya pun dipenuhi doa agar Warijan senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, Widanu, seorang pemuda yang dikenal memiliki tingkat ilmu yang lebih tinggi dibandingkan Warijan, selalu berada di sisinya sebagai adik
dan sahabat yang setia. Widanu telah lama menyadari potensi besar yang dimiliki Warijan. Namun dia juga tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan bahaya yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu dia merasa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan yang bisa menguatkan Warijan. Dengan caranya yang tenang namun penuh wibawa, Widanu terus meyakinkan Warijan bahwa dia tidak akan pernah benar-benar sendirian dalam perjalanannya. Widanu telah berjanji akan selalu siap membantu Warijan jika dihadapkan pada kesulitan yang tidak dapat diatasi sendirian. Demi menjaga dan memenuhi janjinya itu, Widanu mengajarkan kepada Warijan sebuah ajian khusus, ajian pemanggil yang dibuat untuk menghubungkan mereka dalam situasi berbahaya. Ajian pemanggil ini bukanlah ajian biasa. Ini adalah ajian yang sangat kuat yang hanya dapat digunakan dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Dengan mengucapkan mantra tertentu, Warijan dapat memanggil Widanu dari jarak yang sangat jauh. Dan dalam sekejap mata, Widanu akan hadir untuk memberikan bantuan. Widanu mengajarkan ajian ini dengan penuh kehati-hatian, memastikan Warijan memahami bahwa kekuatan ajian ini tidak boleh disalahgunakan. Ini adalah jalinan spiritual yang menghubungkan mereka, sebuah ikatan yang melampaui jarak dan waktu. Warijan menerima ajian ini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Dia menyadari bahwa dalam petualangannya yang akan dihadapi, ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan memiliki Widanu sebagai pendamping spiritualnya memberikan rasa tenang dan keyakinan. Namun dia juga bertekad untuk mengandalkan ajian ini hanya sebagai pilihan terakhir saat semua usaha lainnya telah dilakukan. Setelah semua persiapan selesai dan dengan ajian dari Widanu di hatinya, Warijan akhirnya siap untuk melangkah ke dalam dunia yang penuh misteri ini. Ia meninggalkan Srikanti dengan berat hati, namun juga dengan keyakinan bahwa ia harus menjalankan tugas yang telah ditetapkan untuknya. Sementara itu di kejauhan Widanu mengawasi dengan mata batinnya, siap merespon panggilan Warijan kapanpun dibutuhkan. Dengan segala bekal spiritual dan fisik yang telah disiapkan, Warijan melangkah mantap ke dalam pertualangannya. Perjalanannya bukan hanya tentang menghadapi makhluk gaib dan mengatasi permasalahan dunia lain, tetapi juga tentang menemukan jati dirinya dan menjalani laku spiritual yang akan menyempurnakan jiwanya. Srikanti dan Widanu dengan cara masing-masing selalu ada di sana, bukan sebagai pelindung fisik semata, tetapi sebagai penjaga spiritual yang setia, memastikan bahwa Warijan tidak akan pernah benar-benar sendirian dalam menjalani takdirnya. Akhirnya tibalah saatnya Warijan memulai perjalanannya. Dengan hati yang mantap dan tekad yang kuat, dia meninggalkan rumah Sudiro yang sudah lama menjadi tempat tinggalnya. Dia melangkah ke dunia luar yang penuh dengan misteri. Dia tahu bahwa di depan sana akan ada banyak kerintangan yang menghadang. Namun dia juga tahu bahwa setiap rintangan adalah bagian dari laku spiritual yang akan membawanya lebih dekat kepada pencerahan. Setelah meninggalkan rumah Sudiro dan kembali ke rumah kedua orang tuanya untuk berpamitan serta meminta doa restu, Warijan pun mulai berjalan ke arah timur hingga sampai di sebuah desa. Desa yang pertama yang ia kunjungi terletak di lembah yang dikelilingi oleh hutan lebat. Desa yang dulunya dikenal karena memiliki seorang dukun sakti yang dihormati karena kemampuannya menolong orang-orang dengan berbagai masalah gaib dan penyakit misterius. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk meminta bantuan, mencari kesembuhan atau pencerahan. Desa itu terasa hidup dan ramai dengan pengunjung, membawa kemakmuran bagi penduduk setempat. Namun suasana desa itu berubah dalam beberapa bulan terakhir. Warga mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Keceriaan yang dulu melingkupi desa itu memudar, digantikan oleh kabut misterius yang tampaknya tidak pernah menghilang. Warijan mendengar kabar yang beredar tentang desa yang didatanginya itu. Desa yang dulu aman dan tenang itu semakin hari semakin menyeramkan. Anak-anak hilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan oleh bumi, meninggalkan orang tua dan keluarga mereka dalam kesedihan yang mendalam. Ketakutan mulai merasuki hati penduduk desa, terutama ketika malam mulai tiba. Senja yang seharusnya membawa ketenangan kini membawa kengerian. Setiap kali matahari tenggelam, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan yang terletak di pinggir desa. Suara-suara itu tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, terdengar seperti tawa yang menyeramkan, seolah-olah ada makhluk tidak terlihat
yang mengejek manusia dari kegelapan. Tawa itu kemudian diiringi oleh tangisan yang memilukan, tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri dan hati merinding. Bisikan-bisikan juga terdengar, suara-suara halus yang tidak dapat dipahami oleh telinga manusia, namun jelas berasal dari entitas yang bukan dari dunia ini. Warga desa mulai dicekam ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah senja tiba, dan mereka yang terpaksa keluar pun melakukannya dengan penuh kewaspadaan, membawa jimat dan doa-doa sebagai pelindung. Namun meskipun mereka berusaha melindungi diri, penampakan-penampakan dari makhluk gaib terus bermunculan, mengganggu ketenangan yang dulu mereka rasakan. Makhluk-makhluk gaib itu menampakkan diri dalam berbagai bentuk yang mengerikan. Ada yang tampak seperti bayangan besar yang bergerak di antara pepohonan dengan mata merah menyala yang memandang penuh kebencian. Ada pula yang menyerupai sosok manusia namun dengan tubuh yang cacat dan wajah yang hancur, seolah-olah mereka adalah arwah yang terperangkap di antara dua dunia. Beberapa warga mengaku melihat sosok anak kecil yang berdiri di tengah jalan pada malam hari, hanya untuk menghilang begitu didekati. Semua ini menambah ketakutan yang sudah menyesakkan dada para penduduk. Di tengah situasi yang semakin mencekam, keberadaan seorang dukun sakti yang selama ini dianggap sebagai pelindung desa pun mulai dipertanyakan. Dahulu sang dukun adalah sosok yang dihormati dan ditakuti. Dia adalah orang yang selalu dipanggil saat desa dilanda musibah atau ketika ada permasalahan dengan dunia gaib. Kekuatan dan kesaktiannya sudah menjadi legenda di kalangan penduduk desa. Dan banyak yang merasa aman karena tahu bahwa ada sosok yang bisa melindungi mereka dari ancaman yang tidak terlihat. Namun seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu mulai pudar. Serangkaian kejadian aneh yang melanda desa, hilangnya anak-anak, suara aneh yang dari hutan, dan penampakan makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan telah membuat warga desa mulai meragukan kemampuan sang dukun. Ketakutan yang melanda desa tidak lagi bisa diatasi dengan mantra atau jimat yang diberikan oleh sang dukun. Setiap kali mereka meminta bantuannya, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masalah-masalah yang terjadi terus berlanjut, bahkan semakin memburuk. Di sisi lain, warga yang percaya bahwa sang dukun sebenarnya sudah kehilangan kekuatan dan kesaktiannya. Mereka berpikir bahwa usia tua atau mungkin karena dosa yang tidak terampuni, sang dukun tidak lagi mampu melindungi desa seperti dulu. Mereka melihat kegagalannya dalam mengatasi masalah ini sebagai bukti bahwa kekuatan gaib yang pernah dimilikinya telah pudar. Mereka mulai berpikir untuk mencari bantuan dari luar desa, mungkin dari dukun lain yang lebih kuat, atau dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang hal-hal gaib yang lebih mumpuni. Dalam suasana yang penuh kecurigaan dan ketakutan ini, posisi sang dukun menjadi semakin terpojok. Kehormatannya sebagai pelindung desa dipertaruhkan, sementara dia sendiri tampak bingung dan mungkin terluka oleh keraguan yang ditunjukkan kepadanya. Dalam keadaan ini, sang dukun memilih untuk diam, membiarkan warga desa berdebat dan berspekulasi tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Warijan tiba di desa itu di tengah hari yang mendung. Langit tampak gelap meski masih siang, seolah-olah matahari enggan menampakkan diri di atas desa tersebut. Dengan kemampuannya, Warijan merasa hawa dingin yang menggigit, meski angin tidak berembus kencang. Penduduk yang melihat kedatangannya hanya menatap dengan mata penuh curiga dan ketakutan, seolah tidak ingin berurusan dengan orang asing. Warijan memasuki desa itu dengan hati-hati. Dia merasakan hawa dingin yang tidak biasa itu semakin menusuk tubuhnya hingga merasuk ke dalam tulang. Dia melangkah perlahan, merasakan setiap langkah kakinya seolah menapak di atas bumi yang dingin dan asing. Hawa dingin yang ada di desa itu berbeda dari dingin yang biasa dia rasakan di pegunungan atau saat hujan turun. Tapi rasa dingin itu seperti sebuah peringatan yang mengalir dari tanah ke tubuhnya, menembus kulit, merasuk ke dalam tulang, membawa rasa nyeri yang samar namun menusuk. Udara sekitarnya terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak terlihat, dan sesuatu itu seperti memandang dari kegelapan. Semakin dalam Warijan melangkah ke desa, semakin kuat perasaan aneh itu. Udara di sekitarnya terasa lebih padat, dan dia mulai mendengar suara-suara samar seperti bisikan yang melayang di udara. Bisikan itu tidak memiliki kata-kata yang jelas,
tetapi lebih seperti gumaman yang terus berulang, seolah-olah berasal dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Suara yang didengarnya semakin mengganggu pikirannya, membuat Warijan merasakan beban berat di kepala. Dia berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Warijan tahu apa yang dialaminya itu bukan sekedar perasaan takut, tapi ada kekuatan gaib yang mengelilingi desa tempatnya berada, dan kekuatan itu seperti sedang menguji keberaniannya. Warijan melanjutkan langkahnya dengan penuh kewaspadaan untuk mencari rumah kepala desa. Walau dia belum tahu pasti di mana rumah kepala desa berada, tetapi nalurinya memberitahu bahwa pasti rumah itu akan berbeda dari rumah-rumah yang lain, serta lebih besar atau mungkin lebih mencolok, sebagaimana layaknya rumah seorang pemimpin desa. Dia memperhatikan setiap detail di sekitarnya, mencoba menemukan petunjuk di antara deretan rumah yang tampak serupa dan tampak terhimpit oleh kabut tipis yang menggantung di udara. Desa itu tampak muram dengan jalanan tanah yang basah dan licin, dilapisi lumut yang tebal. Beberapa rumah berdinding bambu dan kayu tampak reot, dengan atap yang menggantung rendah seperti sudah lama tidak diperbaiki. Tidak ada suara yang terdengar kecuali angin yang menggerakkan dedaunan, menciptakan bisikan samar yang terdengar seperti jeritan pelan dari jauh. Warijan terus melangkah, memperhatikan setiap rumah dengan cermat. Di sudut jalan dia melihat sebuah bangunan yang sedikit lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain, dengan pagar bambu yang lebih kokoh di depannya. Atapnya dari genteng tanah liat, berbeda dari atap-atap yang ada di sekitarnya, dan di depannya terdapat tiang kayu yang lebih tinggi dari pintu rumah lainnya, mungkin sebagai tanda kebesaran atau kekuasaan. Dia mempercepat langkahnya menuju bangunan itu. Di sepanjang perjalanan, tatapan curiga dari beberapa penduduk yang bersembunyi di balik jendela dan pintu rumah mereka masih mengikutinya. Mereka tampak waspada, bahkan mungkin sedikit ketakutan, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Saat Warijan mendekat, dia merasakan hawa dingin yang semakin kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih tebal, seakan-akan ada sesuatu yang tidak terlihat yang menahan langkahnya. Warijan berhenti sejenak di depan pagar bambu, mengamati rumah itu. Beberapa tanda di pintu depan dan dinding menunjukkan bahwa tempat itu sudah lama tidak dihuni dengan tenang. Dengan hati-hati Warijan membuka pagar yang berderit keras, lalu melangkah ke arah pintu depan. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata, sebuah energi yang membuat tubuhnya semakin berat. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Pintu rumah kepala desa itu bergerak sedikit, terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan rambut putih acak-acakan muncul. Matanya memandang tajam dengan tatapan penuh curiga. Warijan merasakan hawa yang semakin dingin dan berat, tetapi dia tetap tenang. Dia memperkenalkan dirinya dengan suara lembut namun tegas, menyebutkan bahwa dia datang untuk membantu desa tersebut. Pria tua itu tidak segera menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan yang lebih dalam, seolah-olah mencoba membaca niat Warijan. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, pria itu akhirnya membuka pintu lebih lebar, menganggukkan kepala dan mempersilahkan Warijan untuk masuk. Dengan langkah pasti Warijan memasuki rumah itu, siap untuk mengungkap misteri yang menyelimuti desa ini. Dia tahu malam ini akan menjadi awal dari perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Di dalam rumah, hawa dingin semakin terasa, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang berkedip lemah di sudut meja. Pria tua itu mulai bercerita dengan suara pelan tentang bagaimana desa ini pernah menjadi tempat yang hidup dan ceria, hingga sesuatu yang jahat mulai mengintai mereka, menculik anak-anak dan menebar ketakutan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Warijan mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa dia tengah berada di tengah pusaran misteri yang sangat dalam. Dia tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang, malam di mana dia harus menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang bersembunyi di balik kegelapan desa itu. Dengan keteguhan hati, dia memutuskan untuk mencari kebenaran di balik semua ini, apapun resikonya. "Perkenalkan, Le, namaku Sarman. Saat ini aku adalah kepala desa ini," ujar lelaki tua itu. "Nama saya Warijan, Pak."
"Apa kamu mengenal seorang pria dari sebuah desa yang bernama Sudiro?" tanya lelaki tua itu, membuka perbincangannya dengan Warijan di dalam rumahnya yang terlihat gelap dan penuh hawa dingin itu. "Beliau adalah guru saya, Pak, dan beliau meminta saya untuk memulai lampah laku saya di desa ini," balas Warijan menjelaskan, yang membuat lelaki tua itu tampak terkejut mendengar jawabannya. Lelaki tua itu terdiam sejenak, matanya yang keriput memandang Warijan dengan lebih tajam. Keterkejutan yang terpancar di wajahnya perlahan berubah menjadi harapan yang mengalir lembut dalam sorot matanya. Seolah-olah nama Sudiro yang disebut oleh Warijan telah membawa angin segar ke dalam rumah yang gelap dan dingin. Hening sejenak menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang berdesir pelan di luar rumah dengan samar. "Sudiro," gumam lelaki tua itu lirih, seolah-olah nama itu adalah mantra yang lama ia harapkan. "Aku sudah beberapa kali mencarinya. Bahkan aku sudah kehilangan seorang sahabatku untuk dapat keluar dari desa ini waktu aku mencarinya. Tapi sayangnya saat itu tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Sudiro dan keluarganya yang menghilang secara tiba-tiba. Jika kau adalah murid Sudiro, maka mungkin inilah jawaban dari doa-doa kami," ujar laki tua yang suaranya mulai bergetar antara rasa lega dan ketakutan yang masih tersisa. Warijan tetap diam, memberikan ruang bagi lelaki tua itu untuk melanjutkan perkataannya. Dia tahu bahwa saat ini kebenaran tentang apa yang terjadi di desa itu akan mulai terungkap. Dulu Sudiro pernah membantu beberapa desa, yang diantaranya adalah desa Karangsari. Tapi setelah itu dia pergi untuk merantau ke kota, lalu kembali lagi ke desanya dan pergi tanpa ada yang mengetahui keberadaannya. Lanjut sosok lelaki tua itu dengan suara yang lebih tenang. "Maaf Pak, apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa ini? Kenapa suasana desa sangat singup dan penuh dengan aura hitam?" "Hampir 1 tahun yang lalu, kekacauan mulai muncul. Beberapa anak mulai hilang dan suara-suara aneh mulai terdengar setiap malam dari arah hutan," ujar laki itu dengan mata yang terlihat berkaca-kaca, memancarkan rasa takut yang mendalam tetapi juga harapan yang baru. "Kami sudah melakukan segala yang kami bisa, tetapi sepertinya tidak ada yang membuahkan hasil. Kami merasa seolah-olah kami terjebak dalam kegelapan yang semakin hari semakin melingkupi desa ini," imbus sosok laki tua itu lagi. "Kalau begitu, izinkan saya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini dan akan mencoba mengembalikan kedamaian yang dulu ada di sini, Pak," balas Warijan dengan penuh keyakinan. Dia merasakan betapa beratnya beban yang dipikul oleh orang-orang desa ini. "Terima kasih anak muda. Semoga kedatanganmu menjadi awal yang baik bagi desa ini. Aku akan membantumu sebisa mungkin," balas lelaki tua itu dengan wajahnya yang mulai memancarkan kelegaan yang halus. Warijan tersenyum tipis, menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Dia merasakan semangatnya tumbuh seperti bara yang perlahan menyala di tengah kegelapan. Dia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai dan banyak hal yang masih harus diungkap dan dihadapi. Tapi dia percaya dengan petunjuk dari gurunya dan niat yang tulus, dia bisa menemukan jalan untuk mengatasi apapun yang menghadangnya. Dalam hati dia berdoa agar keberanian dan kekuatan selalu menyertainya, karena dia tahu jika malam itu akan menjadi malam yang panjang dan penuh misteri di desa yang mencekam ini. Warijan menutup matanya sejenak, meresapi keheningan yang menggantung tebal di udara. Hawa dingin terasa semakin menusuk, seolah angin malam yang lembut mengandung sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak bisa dia lihat tetapi jelas terasa. Suara derit kayu dari atap rumah semakin terdengar, disertai gemersik dedaunan di luar, seperti ada yang bergerak di balik gelapnya malam. Dia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, mengumpulkan setiap keberanian yang ada dalam dirinya. Dalam hati ia berdoa kepada Sang Pencipta agar diberi kekuatan dan ketenangan. Dia tahu apapun yang akan dihadapinya nanti bukanlah sesuatu yang mudah. Warijan merasa ada sesuatu yang mengintai dan sedang menunggu di luar sana, dalam kegelapan yang pekat dan penuh rahasia. "Ada satu hal yang harus kau ketahui, Le. Di desa ini ada sebuah tempat di pinggiran hutan yang berbatasan langsung dengan desa yang dilarang untuk didatangi oleh siapapun.
Dari zaman aku kecil dulu, para sesepuh desa memperingatkan kami untuk tidak mendekati tempat itu, kecuali pada saat dilaksanakannya ritual Sabto Dino yang bertepatan menjelang panen raya tiba di desa ini," ujar Pak Sarman menjelaskan tentang desanya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Sarman tentang tempat yang mungkin menjadi penyebab dari teror yang dialami oleh warga sekitar, Warijan menarik nafas dalam-dalam. Mencoba menenangkan hatinya yang berdebar, dia tahu tidak ada jalan lain selain maju. Setiap pengalaman yang dia lalui bersama gurunya telah mempersiapkannya untuk saat-saat seperti ini, saat dimana keberanian dan kebijaksanaan harus berjalan beriringan. Dengan tatapan penuh kebijaksanaan, Pak Sarman memberikan beberapa pesan terakhir yang menekankan pentingnya kewaspadaan dan kekuatan hati saat Warijan memasuki tempat tersebut. Mereka saling berpamitan dengan hikmat. Pak Sarman mendoakan keselamatan Warijan dalam perjalanan yang akan ditempuhnya. Dengan langkah yang mantap namun penuh kehati-hatian, Warijan mulai melangkah menuju tempat yang dimaksud. Jalan setapak yang dilalui semakin lama semakin sepi, seolah-olah menjauh dari keramaian dan menuju dunia lain yang lebih sunyi dan gelap. Pepohonan di sekitar jalan semakin rapat dan tinggi, menutup langit dan menciptakan suasana yang suram. Warijan merasakan hawa yang berbeda, lebih dingin dan lebih berat, seolah-olah alam di sekitarnya mengamati setiap langkah yang dia ambil. Semakin dalam dia melangkah, semakin terasa kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, namun begitu nyata dalam nuansa yang dia rasakan. Warijan tetap teguh mengingat tujuan yang ada di depan matanya. Dia tahu bahwa tempat itu adalah sumber dari masalah-masalah yang telah menakut-nakuti penduduk desa. Dan untuk menghentikan semua itu, dia harus melangkah ke depan tanpa ragu. Warijan melangkah semakin dalam ke arah hutan hingga akhirnya tiba di depan sebuah bangunan tua yang terlihat sangat aneh. Bangunan itu berbentuk rumah joglo kecil, berukuran sekitar 5 meter persegi, namun setengah dari bangunannya tampak terkubur oleh akar pohon dan semak belukar yang lebat. Seolah-olah alam sendiri berusaha menelan bangunan tersebut, menyembunyikannya dari pandangan dunia luar. Meski tampak rapuh dan seolah-olah hampir runtuh, bangunan itu tetap memancarkan aura yang sangat kuat, penuh dengan misteri yang menantang Warijan untuk mengungkapkannya. Warijan berhenti sejenak, memandangi bangunan itu dengan penuh kewaspadaan. Hatinya berbisik bahwa tempat itu bukan sekedar bangunan tua yang tidak boleh sembarangan dikunjungi. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa, namun sangat dirasa oleh nalurinya. Setiap sudut bangunan itu tampak dipenuhi dengan energi gaib yang intens, seakan-akan ada sesuatu atau seseorang yang menjaganya dengan penuh waspada. Ketika mata batin Warijan semakin terbuka, penglihatannya terhadap dimensi yang lebih halus menjadi semakin jelas. Di tengah kesunyian hutan yang mencekam dan di balik bangunan joglo kecil yang sebagian tertutup semak belukar, dia melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan mata biasa. Sebuah gapura besar, megah dan penuh wibawa, perlahan-lahan muncul di hadapannya, berdiri di belakang bangunan joglo tersebut. Gapura itu terlihat tampak kuno, dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit yang tampak seperti simbol-simbol gaib, memancarkan aura mistis yang sangat kuat. Meski sebagian besar dari gapura itu juga tertutupi oleh semak belukar dan akar pohon, tapi kekuatan yang mengalir dari tempat itu terasa sangat nyata bagi Warijan. Warijan merasakan hawa dingin yang berbeda ketika dia menatap gapura itu. Suasana di sekitar gapura berubah menjadi lebih sunyi, seolah-olah suara hutan yang biasanya ramai dengan kehidupan hewan-hewannya terhenti secara tiba-tiba. Hawa di sekitarnya menjadi lebih berat, seolah-olah dipenuhi dengan energi yang berasal dari dunia lain. Di balik gapura itu, Warijan bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang menjaga dan mengawasi portal tersebut, siap melindungi wilayah mereka dari siapapun yang mencoba masuk tanpa izin. Dengan perasaan waspada, Warijan memperkuat pagar gaib di sekeliling dirinya. Dia tahu bahwa memasuki portal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Alam gaib adalah tempat yang penuh dengan bahaya dan misteri, di mana aturan-aturan dunia manusia tidak lagi berlaku. Namun dia juga tahu bahwa untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya anak-anak dan teror yang melanda desa, dia harus memasuki dunia lain itu, meskipun resiko yang dihadapinya sangat besar.
Warijan mendekati gapura gaib itu dengan hati-hati. Langkahnya pelan, namun pasti. Setiap langkah terasa seperti ujian, menguji keberanian dan keteguhan hatinya. Dia bisa merasakan tatapan makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata, seolah-olah mereka menilai apakah dia layak untuk melangkah lebih jauh. Warijan memusatkan pikirannya, mengingatkan semua ajian dan laku spiritual yang telah dia pelajari selama ini. Dia tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk melintasi portal gaib itu, dan diperlukan kekuatan batin dan keyakinan yang kuat. Saat dia berdiri di depan gapura yang tepatnya berada di belakang bangunan kecil berbentuk rumah joglo itu, Warijan merasakan getaran halus yang menjalar dari tanah hingga ke tubuhnya. Gapura itu memancarkan aura yang seolah-olah menguji niat dan kemurnian hatinya. Dengan keyakinan yang telah dipupuk melalui laku spiritual yang panjang, Warijan menguatkan tekadnya. Dia tidak akan mundur sekarang, bukan ketika dia sudah sedekat ini dengan jawaban yang ia cari. Tidak lama berselang, Warijan melihat sosok-sosok makhluk gaib yang bergerak gelisah. Makhluk-makhluk gaib dengan bentuk yang aneh dan mengerikan tampak mengintai dari balik semak-semak dan pohon-pohon besar. Mereka tampak tidak senang dengan kehadiran Warijan. Mereka seperti penjaga setia yang siap menyerang siapapun yang mencoba mendekati bangunan itu. Aura negatif yang memancar dari mereka pun terasa begitu kuat, hingga mencoba merasuk ke dalam tubuh dan pikiran Warijan untuk menakut-nakutinya. Namun Warijan tidak sedikit pun gentar. Dia tahu bahwa untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib itu, dia membutuhkan perlindungan yang lebih. Dan dengan segera, dia mulai membaca ajian pelindung yang telah dia pelajari dari gurunya. Ajian ini bukanlah mantra biasa, ini adalah pagar gaib yang akan melindungi dirinya dari serangan gaib yang mungkin dilancarkan oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Dengan penuh keyakinan, Warijan melafalkan ajian itu dalam hati, merasakan energi spiritual yang mulai mengalir dari dalam dirinya, membentuk perisai tidak terlihat di sekeliling tubuhnya. Setiap kata yang dia ucapkan membawa kekuatan yang semakin memperkokoh pagar gaib tersebut. Warijan bisa merasakan bagaimana kekuatan dari pagar gaib itu melingkupi dirinya, memancarkan cahaya yang tidak terlihat yang memadamkan kegelapan di sekitarnya. Makhluk-makhluk gaib yang tadi bergerak gelisah kini tampak mundur, seolah-olah merasa takut oleh kekuatan yang dipancarkan oleh Warijan. Mereka tidak lagi berani mendekat, tetapi tetap mengawasi dengan penuh kewaspadaan. Meskipun mereka tampak mundur, Warijan tahu bahwa ini bukan akhir dari tantangan yang akan dihadapinya. Mereka masih ada di sana, menunggu kesempatan untuk menyerangnya jika dia lengah. Dengan satu tarikan nafas dalam, Warijan melangkah maju, melewati gapura besar itu. Setelah melangkah melalui gapura gaib besar itu, Warijan merasa seolah-olah waktu dan ruang telah berubah. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan warna-warna yang dulunya cerah kini tampak suram, seolah-olah diselimuti oleh kabut tipis yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dunia ini terasa asing, berbeda dari apapun yang pernah dia alami di dunia manusia. Pepohonan menjulang tinggi dengan bentuk yang aneh, cabang-cabangnya melengkung dan menjulur seperti tangan-tangan yang meraih. Sementara tanah di bawah kakinya terasa lembut dan berlumpur, seakan-akan bisa tenggelam kapan saja. Warijan tahu bahwa kini dia telah memasuki alam tidak kasat mata, sebuah dimensi yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang telah menjadi sumber dari teror yang melanda desanya ini. Di sini, batas antara realitas dan mimpi, antara yang nyata dan yang ilusi, sangatlah tipis. Warijan harus selalu waspada, karena alam ini bisa menipu dan memperdaya pikiran siapapun yang memasukinya tanpa persiapan. Langkahnya semakin mantap saat dia berjalan lebih dalam lagi masuk ke dunia ini. Menyusuri jalan setapak yang tampak seperti tidak pernah berujung, suara-suara aneh seperti bisikan-bisikan halus dan tawa seram mengisi udara, menambah ketegangan yang semakin tebal. Warijan merasakan tatapan-tatapan yang tidak terlihat dari makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di bayang-bayang, mengawasinya dengan penuh rasa ingin tahu atau mungkin dengan niat jahat. Namun berkat pagar gaib yang telah ia buat sebelumnya, makhluk-makhluk itu tidak berani mendekat terlalu dekat. Di tengah perjalanannya, Warijan tiba di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar yang memancarkan cahaya redup.
seperti pelita di tengah kegelapan. Pada batu itu terdapat simbol-simbol misterius yang terukir di permukaannya. Berkilau dalam cahaya yang aneh, Warijan merasakan kekuatan besar yang mengalir dari batu tersebut. Sebuah kekuatan yang tampak menjadi pusat dari semua energi gaib di sekitar tempat ini. Saat dia mendekati batu itu, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Bayangan hitam itu perlahan berubah menjadi sosok makhluk bertubuh tinggi besar dengan mata yang menyala merah, memancarkan aura yang menakutkan. Makhluk yang memiliki wajah seperti kera besar itu memiliki 2 taring panjang di bagian atas mulutnya yang menyembul ke bawah. Sementara 2 taring yang ada di bawah mulutnya terlihat lebih pendek, tapi dengan ukuran lebih besar. Warijan tahu bahwa makhluk ini bukanlah sembarangan makhluk. Makhluk ini berdiri diam, tetapi tatapannya tajam, menembus langsung ke dalam jiwa Warijan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, makhluk itu mengirimkan sebuah tantangan ke dalam pikiran Warijan. Ujian ini bukanlah ujian fisik, tetapi ujian batin yang akan menguji kemurnian hati dan keteguhan tekad Warijan. Dia akan dihadapkan pada ketakutan sendiri, pada kebenaran yang paling dalam di hatinya, dan hanya jika dia mampu mengatasinya, dia akan diizinkan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut. Dalam keheningan yang menekan, Warijan memejamkan kedua matanya dan mulai memutusatkan pikirannya. Dia mengingat ajaran-ajaran gurunya, laku spiritual yang telah dia jalani, dan kekuatan batin yang telah dia kembangkan selama ini. Dia tahu bahwa kunci untuk melewati ujian ini adalah dengan menjaga ketenangan hati dan pikiran, serta tidak terpengaruh oleh ilusi yang mungkin akan ditampilkan oleh makhluk ini. Secara perlahan bayangan-bayangan ketakutan mulai muncul di benak Warijan. Dia melihat bayangan dari masa lalunya, kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat, dan rasa bersalah yang pernah menghantuinya. Makhluk-makhluk gaib yang mengerikan pun mulai muncul, mencoba menakut-nakutinya dengan cakar dan taring mereka. Namun Warijan tetap tenang. Dia tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi, dan tidak ada yang bisa melukainya jika dia tetap teguh pada keyakinannya. Dengan penuh keteguhan, Warijan mengarahkan pandangannya ke dalam hatinya sendiri, mencari sumber kekuatan yang telah membawanya sejauh ini. Di tengah-tengah kegelapan, dia menemukan seberkas cahaya, di mana cahaya itu berasal dari niatnya yang tulus untuk melindungi desa dan mengungkap kebenaran. Makhluk gaib yang awalnya menyerang dengan aura sangat menakutkan itu, kini mulai mengamati Warijan dengan mata merahnya yang menyala. Serangan-serangan mental yang sebelumnya begitu kuat perlahan berhenti dan digantikan oleh keheningan yang sangat mendalam. Makhluk gaib yang menjulang tinggi dengan wujudnya yang sangat menyeramkan itu tampak sedang mempertimbangkan sesuatu. Aura ketakutan yang menyelimuti tempat itu mulai berkurang, digantikan oleh rasa ingin tahu yang kuat dari makhluk tersebut. Warijan yang masih berdiri kokoh di hadapan makhluk itu ikut merasakan adanya perubahan energi di sekitarnya. Dia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Makhluk itu tidak lagi berusaha menakut-nakutinya atau mengujinya dengan ilusi-ilusi yang mengerikan. Sebaliknya, makhluk itu sekarang tampak seperti penjaga yang sedang mempertimbangkan apakah akan mengizinkan Warijan melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, makhluk itu akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan bergema, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi. Apa yang membawa seorang manusia sepertimu masuk ke dalam alam gaib yang ada di bawah kekuasaanku ini? Warijan menarik nafas dalam-dalam, mengatur pikirannya yang masih terjaga dalam ketenangan, dan dengan suara yang mantap dia menjawab, "Aku datang ke sini bukan untuk menantang atau merusak keseimbangan alam ini, tapi aku datang untuk mencari kebenaran dan mengakhiri ketakutan yang telah melanda desa Cikal Gading. Ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib tempatmu berada, yang menyebabkan anak-anak hilang dan ketakutan menyelimuti desa itu. Aku harus menemukan sumber dari gangguan ini dan menghentikannya." Makhluk gaib bertubuh tinggi besar itu mendengarkan dengan seksama. Matanya yang merah menyala tampak memancarkan cahaya yang berkilauan seiring dengan setiap kata yang diucapkan Warijan. "Desa Cikal Gading," gumam sosok makhluk menyeramkan itu dengan suara besarnya. "Makhluk-makhluk dari alam ini tidak sembarangan menyerang dunia manusia, kecuali ada sesuatu yang memancing mereka. Apakah kau yakin bahwa sumber masalah besarnya dari tempat sini?"
Aku telah mengikuti jejak-jejak yang membawa aku ke sini. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang memanggil makhluk-makhluk dari alam ini ke dunia kami. Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk mencari jalan keluar agar desa Cikal Gading bisa kembali hidup dengan tenang. Balas Warijan dengan mantap. Karena niatmu benar dan kamu datang dengan hati yang tulus, maka aku akan menjelaskan semuanya apa yang terjadi dengan desa Cikal Gading. Balas sosok makhluk gaib itu dengan tegas. Perlahan tapi pasti kabut tebal pun menyelimuti tempat di mana Warijan berada. Kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti tempat Warijan berdiri menimbulkan perasaan aneh. Suasana berubah drastis dan hanya dalam hitungan detik pemandangan di sekitarnya berubah total. Tanah lapang yang sebelumnya hanya dihiasi oleh batu besar itu kini telah lenyap, digantikan oleh sebuah bangunan megah yang tampak seperti istana. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Pilar-pilar besar menjulang tinggi dan cahaya temaram dari lentera-lentera emas menerangi ruangan yang luas dan mewah. Warijan terperangah melihat perubahan yang terjadi begitu tiba-tiba. Tempat itu jelas bukan sembarang bangunan, tetapi sebuah tempat yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Setiap sudut dari bangunan itu memancarkan aura kemegahan dan misteri yang dalam. Warijan bisa merasakan bahwa tempat di mana dia berada kala itu adalah pusat dari semua kekuatan gaib yang telah dirasakan sejak masuk ke dalam alam ini. Dari arah belakangnya terdengar suara langkah berat yang perlahan namun pasti mendekat. Warijan membalikkan badan dan di hadapannya berdiri sosok lelaki berperawakan tinggi besar dan gagah. Lelaki itu mengenakan pakaian kebesaran yang tampak kuno namun terlihat sangat elegan, dengan motif-motif emas yang menghiasi kainnya. Wajahnya menunjukkan ketegasan dan kewibawaan, namun juga ada sedikit kesedihan yang tersirat di matanya. Aku adalah raja di tempat ini, penguasa dari alam yang telah kau masuki, ujar lelaki itu dengan suara yang dalam dan bergema, seolah-olah kata-katanya diucapkan dari kedalaman waktu yang sangat lama terlupakan. Warijan tetap diam, memberikan hormat dengan menundukkan kepalanya sedikit, menunjukkan rasa hormatnya terhadap sosok yang ada di hadapannya. Keberadaannya membawa wibawa yang besar, dan Warijan bisa merasakan bahwa lelaki ini memegang peranan penting dalam misteri yang melanda desa Cikal Gading. Engkau telah datang dengan hati yang tulus dan niat yang murni. Maka aku akan menceritakan kebenaran yang telah lama tersembunyi tentang apa yang terjadi dengan desa Cikal Gading dan mengapa bencana ini terjadi. Raja itu kemudian menggerakkan tangannya dan seketika itu pula kabut tebal kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini kabut tersebut membawa Warijan ke dalam sebuah penglihatan. Di hadapannya, pemandangan masa lalu terbentang seperti sebuah cerita yang dihidupkan kembali. Warijan melihat desa yang dulunya makmur dengan penduduk yang hidup damai dan sejahtera. Namun seiring berjalannya waktu, desa itu mulai mengalami perubahan. Suatu ketika seorang dukun sakti yang dipercaya oleh penduduk desa melakukan sebuah ritual yang seharusnya membawa kemakmuran. Namun ritual itu berbalik menjadi malapetaka. Dukun itu tanpa sengaja membuka gerbang ke alam gaib, mengizinkan makhluk-makhluk gaib untuk masuk ke dunia manusia. Hingga ketidakseimbangan itu menciptakan konflik antara dua dunia yang akhirnya mengakibatkan bencana yang menimpa desa Cikal Gading. Dukun itu tidak pernah bermaksud untuk mencelakai desanya. Dia hanya ingin membawa kemakmuran, namun kurangnya pengetahuan dan kebijaksanaan menyebabkan bencana itu. Makhluk-makhluk gaib yang masuk ke dunia manusia mulai mengambil anak-anak sebagai bentuk kemarahan mereka. Karena mereka merasa wilayah mereka telah diusik, dan sejak saat itu teror dan ketakutan pun menguasai desa. Ujar sosok penguasa gaib itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk mengakhiri semua ini, aku harus menutup gerbang itu dan mengembalikan keseimbangan antara dunia kita dan dunia ini, tanya Warijan yang telah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Benar. Namun tugas itu tidaklah mudah. Banyak makhluk di sini yang tidak ingin gerbang itu ditutup karena mereka telah menemukan cara untuk mendapatkan kekuatan dari dunia manusia. Tapi jika engkau berhasil, keseimbangan akan pulih dan desa kalian akan kembali damai. Warijan merasakan beban dan tanggung jawab yang besar kini ada di pundaknya.
Namun dia juga merasakan dorongan yang kuat untuk melanjutkan tugasnya itu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menutup gerbang itu dan mengembalikan keseimbangan. Demi ketenangan dan demi kedamaian antara dunia ini dan dunia kami, balas Warijan dengan penuh kemantapan. Penguasa kerajaan gaib itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan kebijaksanaan dan harapan. Kalau begitu, aku akan membantumu sejauh yang aku bisa. Tapi ingatlah, hanya dengan hati yang murni dan niat yang tulus, engkau akan mampu menyelesaikan tugas ini. Sekarang, bersiaplah, karena perjalananmu masih panjang dan penuh rintangan. Warijan mendengarkan dengan seksama saat sosok penguasa kerajaan gaib itu memberikan petunjuk terakhirnya. Suara penguasa gaib itu terdengar penuh wibawa, namun juga mengandung rasa tanggung jawab besar yang kini dibebankan kepada Warijan. Setelah kembali ke duniamu, carilah 7 batang kayu dari pohon Johor. Pohon itu bukanlah sembarang pohon. Dia memiliki kekuatan untuk menghalangi pergerakan antara 2 dunia. Tancapkan ke-7 batang kayu pohon Johor itu tepat di depan gapura besar yang tadi kau lalui. Dengan begitu, engkau akan menutup jalan yang menghubungkan alam gaib ini dengan duniamu. Warijan pun menganggukkan kepalanya setelah mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dia tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah, karena pohon Johor meskipun terdengar familiar, adalah pohon yang jarang ditemukan dan memiliki kekuatan mistis tersendiri. Aku akan membantumu mencegah rakyatku untuk menyerangmu dari tempat ini. Namun ingatlah bahwa mereka akan terus mengintai dan mencoba mencari celah untuk kembali ke duniamu. Kayu-kayu Johor itu akan menjadi penghalang bagi mereka, tetapi hanya jika engkau melakukannya dengan benar dan dengan niat yang murni. Warijan merasa sedikit lega mendengar bahwa penguasa gaib itu akan membantunya. Terima kasih atas bantuannya, Ki. Aku akan melakukan apa yang kau perintahkan dan memastikan jalan itu tertutup demi keselamatan desa dan keseimbangan antara kedua dunia. Penguasa itu menatap Warijan dengan tatapan dalam, seolah-olah mengukur sekali lagi ketulusan dan keberanian yang ada dalam diri Warijan. Dan tidak lama kemudian, kabut tebal kembali menyelimuti Warijan. Dunia di sekitarnya mulai berputar perlahan, dan dalam sekejap dia merasa dirinya ditarik keluar dari alam gaib tersebut. Tiba-tiba saja Warijan berdiri di depan bangunan kecil yang berbentuk rumah joglo tersebut, yang tampak semakin menakutkan di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Dengan langkah pasti, Warijan mulai berjalan kembali ke desa. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai hal yang baru saja ia alami di alam gaib. Tugas yang diberikan oleh penguasa gaib itu jelas tidak mudah. Namun Warijan tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang melanda desanya. Setibanya di desa, Warijan langsung menuju rumah Pak Sarman. Pria tua itu tampak terkejut melihat kedatangan Warijan, namun segera menyadari bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Warijan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya di alam gaib itu, termasuk penjelasan dari penguasa gaib untuk mencari 7 batang kayu pohon Johor dan menancapkannya di depan gapura gaib yang berada tepat di belakang bangunan kecil berbentuk rumah joglo tersebut. Pak Sarman mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah serius ketika mendengar tentang ritual yang harus dilakukan. Dan Pak Sarman pun menjelaskan jika pohon Johor memang terkenal memiliki kekuatan mistis, tapi pohon itu jarang ditemukan. Warijan mengangguk, menyadari bahwa pencarian ini tidak akan mudah, namun dia juga tahu bahwa waktu terus berjalan, dan semakin lama gerbang itu terbuka, semakin besar bahaya yang mengancam desa. Tanpa membuang waktu, mereka mulai mempersiapkan diri. Pak Sarman mengumpulkan beberapa penduduk desa yang bisa dipercaya untuk membantu mencari pohon Johor. Sementara Warijan mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk perjalanan ke dalam hutan. Mereka membawa bekal yang cukup serta beberapa peralatan sederhana untuk menandai tempat-tempat penting di dalam hutan. Ingatlah, Le, pohon Johor bukan hanya pohon biasa, tapi pohon tersebut memiliki roh penjaga yang harus dihormati. Jika kita menemukannya, jangan lupa untuk memberi sesaji sebagai tanda hormat. Warijan mengangguk, mengingat betul nasihat tersebut. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekedar pencarian fisik.
melainkan juga sebuah laku spiritual yang membutuhkan kesabaran, kehati-hatian, dan penghormatan kepada alam. Dengan doa dan tekad yang bulat, mereka memulai perjalanan ke dalam hutan pada keesokan harinya. Hutan yang dulunya tampak seperti tempat biasa, kini terasa berbeda di mata Pak Sarman dan beberapa penduduk desa lainnya. Setiap langkah yang diambilnya penuh kehati-hatian, sementara pandangannya selalu waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Di tengah lembah itu berdirilah pohon Johor yang mereka cari. Pohon itu besar dengan batang yang kokoh dan daun-daun yang tampak berkilauan. Di bawah sinar matahari yang menyelinap di antara pepohonan, aura mistis yang kuat terasa menyelimuti tempat itu. Warijan dan Pak Sarman segera melakukan ritual penghormatan, menyiapkan sesaji yang mereka bawa dan meletakkannya di bawah pohon Johor sebagai tanda penghormatan kepada roh penjaga pohon itu. Setelah itu dengan hati-hati mereka mulai memotong 7 batang kayu dari pohon tersebut dan berusaha untuk tidak mengganggu keseimbangan alam di sekitarnya. Dengan 7 batang kayu Johor di tangan, Warijan merasa lebih dekat dengan penyelesaian tugasnya. Kini mereka harus kembali ke gapura besar di tengah hutan, tempat yang menjadi gerbang antara dua dunia. Warijan tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, namun dia juga tahu bahwa langkah berikutnya adalah kunci untuk menyelamatkan desanya. Dengan penuh keyakinan dan tekad yang semakin kuat, Warijan dan rombongannya mulai berjalan kembali, membawa kayu-kayu Johor yang dianggap memiliki kekuatan untuk menutup gerbang gaib yang telah membawa banyak malapetaka bagi desa Cikalgading. Perjalanan mereka masih panjang, namun harapan untuk mengakhiri teror yang mengancam desa kini mulai tampak di ujung jalan. Sesampainya di depan bangunan kecil berbentuk rumah joglo yang disakralkan oleh warga desa Cikalgading, Warijan merasakan energi gaib yang kuat mengelilingi tempat itu. Udara terasa berat dan suasana penuh dengan keheningan yang menegangkan. Warijan tahu bahwa ini adalah momen yang paling menentukan untuk desa Cikalgading. Tanpa membuang waktu, Warijan mulai membacakan ajian yang telah dipelajarinya. Suara doanya bergema pelan namun tegas, seolah-olah memanggil kekuatan dari alam semesta untuk melindungi dirinya. Ajian itu bukan sekedar kata-kata, tetapi mantra yang menghubungkan dirinya dengan energi gaib yang ada di sekitarnya, membentuk pagar gaib pelindung yang kuat. Setelah membaca ajian, Warijan menutup kedua matanya sejenak, memusatkan konsentrasinya dan membuka mata batinnya. Dengan mata batin yang kini terbuka, dia bisa melihat lebih jelas energi dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar tempat itu. Aura-aura gaib terlihat berputar-putar di sekitar mereka, seolah-olah menunggu tindakan berikutnya dari Warijan. Dengan hati-hati Warijan mengambil 7 batang kayu Johor yang telah dipersiapkannya. Setiap batang kayu memancarkan cahaya halus, menandakan kekuatan mistis yang terkandung di dalamnya. Dia berjalan mendekati gapura besar yang ada di belakang bangunan kecil tersebut, tempat yang menjadi gerbang antara dunia nyata dan alam gaib. Sambil memegang batang kayu Johor pertama, Warijan menancapkannya ke tanah tepat di depan gapura. Suara kayu yang menembus tanah terdengar pelan, namun getarannya terasa sampai ke dalam tulang. Begitu kayu itu tertancap, Warijan merasakan energi di sekitar mulai bergeser, seolah-olah ada kekuatan besar yang bergerak di bawah permukaan. Saat dia menancapkan batang kayu kedua dan ketiga, energi di sekitar gapura semakin terasa kuat. Warijan bisa merasakan adanya perlawanan dari kekuatan gaib yang berada di seberang gapura. Namun pagar gaib yang telah dia buat melindungi mereka dari serangan langsung. Ketika batang kayu keempat dan kelima tertancap, suasana menjadi semakin tegang. Udara di sekitar mereka bergetar dan Warijan bisa merasakan tekanan yang semakin meningkat dari dalam gapura. Namun dia tetap tenang, melanjutkan tugasnya dengan keyakinan penuh. Saat batang kayu ke-6 tertancap, Warijan melihat sosok penguasa gaib dari alam di seberang gapura berdiri tegap di sisi lain. Sosok itu memandang Warijan dengan tatapan yang penuh makna. Tidak ada kebencian atau amarah di mata sosok itu, hanya rasa hormat dan ketakjubannya pada Warijan. Warijan tahu bahwa penguasa gaib tempat itu telah menerima niatnya yang tulus dan tugasnya yang berat. Dengan nafas yang dalam, Warijan mengambil batang kayu ke-7, yang terakhir. Ini adalah momen puncak di mana semuanya akan ditentukan.
Dia menancapkan batang kayu itu ke tanah dengan penuh kekuatan dan keyakinan. Begitu kayu terakhir tertancap, sebuah getaran kuat terasa, menggetarkan tanah dan udara di sekitar mereka. Gapura besar itu mulai bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang bekerja untuk menutup pintu antara dua dunia. Cahaya dari batang-batang kayu Johor semakin terang, menyatu menjadi satu aliran energi yang melingkari Gapura, menutupnya secara perlahan. Warijan merasakan tekanan energi gaib di sekitarnya mulai berkurang, digantikan oleh rasa tenang yang menyelimuti tempat itu. Sosok penguasa gaib masih berdiri di sana, kini dengan senyum tipis yang penuh kebijaksanaan. Sosok itu mengangguk perlahan, memberikan pengakuan atas usaha dan keberhasilan Warijan. "Engkau telah melakukan tugasmu dengan baik, anak muda. Gapura ini kini tertutup dan keseimbangan antara dua dunia telah dipulihkan. Desa Cikal Gading akan kembali tenang, bebas dari teror yang selama ini mengancam mereka. Aku dan rakyatku akan kembali ke alam kami dan gerbang ini akan tertutup rapat," ujar sosok penguasa gaib itu. Warijan mengangguk penuh rasa hormat dan merasa lega, namun juga penuh rasa syukur. Dengan langkah pasti dia mundur perlahan, membiarkan proses penutupan gerbang berlangsung sepenuhnya. Dalam beberapa saat Gapura besar itu lenyap, hilang ditelan oleh alam yang kini kembali tenang. Warijan berdiri di sana di depan rumah joglo kecil yang kini tampak lebih tenang dan damai. Tugasnya telah selesai, dan perasaan kedamaian yang menyelimuti hatinya adalah hadiah yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dia tidak menyangka jika telah menyelamatkan desa Cikal, memulihkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, dan kini bisa kembali ke desa dengan kepala tegak, mengetahui bahwa tugas berat yang diembannya telah dilaksanakan dengan baik. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.